Halo, kembali lagi di podcast Nerds After Work dengan gua host lo seperti biasa, Kevin. Dijoin nama teman seperti gua biasa, Ojan. Halo. Ya, dan hari ini kita bakal mau ngebahas apakah AI Artificial Intelligence bakal menguasai dunia. Kemungkinan besar sih enggak, tapi mungkin kerjaan lo bakal diganti sama dia sih. Nah, itu yang mau kita ngebahas untuk topik hari ini. Jadi, sebagai kalangan tenaga kerja yang di generasi masih bekerja yang berkontribusi setiap harinya, tentu kita ada kekhawatiran ya, Jan. Mungkin 5 tahun lagi lowongan pekerjaan kita ini udah bisa diambil sama AI ini ya. Jadi, nah ini gue mau ngebahas karena akhirnya ini ya, baik mungkin lo udah mendengar kayak baik ChatGPT atau mungkin DALL-E yang image generator, yaitu ada banyak revolusi AI yang heboh banget kalau di media kita baca akhir-akhir ini. Dan ternyata yang prediksi sebelumnya itu ternyata kayak perkembangan AI itu lebih cepat dari perkiraan. Dan ya ini kita mau ngebahas pengaruhnya apa. Yang utama sih kita tentu nggak ngebahas semua karena AI itu topik yang kompleks dan baik gua atau lo itu bukan AI scientist gitu ya. Jadi kita hanya orang goblok dan kita sih utamanya lebih ngebahas tentu dari internet culture dan ya media entertainment ya, karena udah ada beberapa efek aneh sih yang kalau muncul kalau di media hobi ini kita yang sekarang kita mau ngebahas gitu loh. Udah mulai kena singgung. Iya, udah mulai kena singgung dan udah mulai agak ngarah ke distopia gitu lah kalau gue lihat sekarang. Ya. Nah ini gue sih disclaimer dulu, tentu di sini kayak mungkin sih gue sama lo nanti ngomongnya kan agak banyak ke sisi rada negatif mungkin ya. Tapi gue sih sendirinya gue bukan anti AI ya, karena menurut gue sih ada juga banyak aplikasi positifnya banyak gitu ya, kayak untuk lo pakai AI gitu. Kayak contohnya kayak gue ada yang ngebaca baru-baru ini ada yang pakai AI tuh, dia tuh buat nge-sequence atau nge-image protein gitu loh, yang itu kalau dilakukan manusia manual tuh kayak butuh waktu lama banget. Dan kalau lo pakai AI itu bisa cepet dan itu berguna banget kalau bikin obat baru atau ngesintesis kayak protein atau bahkan nge-screening cancer baru gitu loh. Jadi ada banyak banget sih positif dari AI yang bisa Semua lo. pasti ada positif negatif lah. Cuman ya tergantung kita mau ngeliat kemana. Nah kalau poin sekarang ini kita ke nggak bisa bukan ke industri kreatif ya. Ya kita lihat sih maksudnya yang bener-bener main relate ke kita ya kita fokusnya ke negatifnya dulu kali-kali. Iya, ya intinya sih supaya maksudnya ya kita cautionary supaya kalau AI ini jadi makin populer sih kayak ya apa sih yang kira-kira perlu diawasin gitu ya. Jadi tapi bukan berarti ini nggak ada positifnya sama sekali, karena kalau positifnya banyak sih ya kayak tadi yang gue bilang. Tapi banyak juga tuh kayak bilang kayak contohnya untuk kayak diagnosa penyakit itu banyak yang efektif, banyak bilang AI bisa dipakai untuk diagnosa penyakit lebih cepat. Ada yang untuk kayak monitoring atau riset biologi binatang, itu mereka bisa ngecek kayak pattern lebah madu. Yang lebah madu ini kalau tahu sekarang ini populasinya turun terus dan mereka itu padahal penting ekosistem. Banyak yang bisa kayak monitor pergerakan mereka tuh kayak pakai algoritma AI. Jadi untuk konservasi hewan gitu juga banyak berguna sih di situ AI. Iya. Ya, jadi ya agak lakukan riset kalian sendiri juga. Jadi ini bukan full negatif, tapi ya tentu kalau internet culture ya ada banyak yang aneh gitu ya. Ya, dan tentu sih kalau AI tentu kita ngomong pasti tentang pekerjaan ya, karena ini yang paling banyak dihebohin kan biasanya AI itu bisa ngambil alih pekerjaan gitu. Ya, dan ini sih udah tren yang udah cukup lama diprediksi gitu ya. Kayak kalau McKinsey lo tahu yang perusahaan konsultan besar gitu ya. Yang mereka ya bantu untuk kayak banyak policy ekonomi dan yang lain-lain ya. Mereka sendiri tuh estimasi antara sekarang sampai 2030 tuh bisa ada sekitar 400 sampai 800 juta orang di seluruh dunia yang bakal kehilangan pekerjaan karena itu bisa diganti sama AI. Jadi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ya bakal di populasi kita cukup banyak signifikan yang pekerjaannya terancam sama AI ini ya. Pekerjaan diganti otomasi sendiri sih itu juga bukan isu baru gitu ya. Kalau gue sih ya Udah mulai berapa tahun ke belakang sih sebetulnya. Udah bahkan kayak ya kalau gue sih dulu denger cerita bahkan dari bokap gue di tahun 70-an gitu ya. Udah dari 70 malah ya.
Ya kalau bokap gue dulu kan kerja di kayak insinyur apa sih teknik kimia di pabrik gitu kan ya. Ya dia dulu udah ceritain kalau kayak di pabrik dari tahun 70-an tuh kayak operator pabrik udah banyak yang di let go karena pabrik tuh udah diotomasi gitu loh. Lu udah nggak lagi pakai apa orang yang misalnya keperalat Oh harus iya, iya. ngebuka valve keran atau yang lain-lain tapi Iya. kayak udah diganti instrumen otomasi gitu loh. Kayak apa? Ya manufaktur mobil gitu loh, manufaktur apa kayak truk, kayak untuk kayak bahan kimia, oil and gas. Ini sih udah dari tahun 70-an tuh udah dimulai kayak gitu loh, pengurangan orang gitu ya. Ya jadi AI ini sih kayak kalau gue lihat sih lebih kayak kelanjutan dari itu gitu ya. Tentu tapi rate-nya jadi jauh lebih cepat gitu. Ya dan kalau lihat sebelumnya sih ini juga bukannya negatif gitu ya. Karena memang kalau lu lihat yang tahun 70-an 80-an ya memang dulu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tapi juga dari hilang pekerjaan itu mereka bikin lapangan-lapangan kerja baru yang karena tadinya kerja yang apa sih yang manual labor yang harus manusia lakukan itu udah bisa dikerjain sama mesin, akhirnya ya manusia Bisa itu lebih diefisiensi jadinya. iya kayak contohnya ya Akhirnya jadi bahasanya kayak ada divisi baru lah gitu kan. kayak ya Kalau tadi ya divisi ya perlu divisi buat pelaksanaan, jadi bisa pakai divisi untuk pengawasan QA-nya aja, bisa kan gitu aja. atau ya kayak contohnya kayak sekarang apa sih graphic designer, programming itu kan pekerjaan yang dulu nggak ada yang sekarang argumennya tuh ya itu lapangan yang bisa hasil karena human capital tadinya yang kepake buat manual labor itu kan pindah ke industri kreatif sama industri lain-lain gitu kan ya. Jadi ya ini apa proses yang memang kalau pas terjadi itu kesannya apa berat banget ya. Tentu gue simpati pada orang gila kerjaan tapi memang sih biasanya argumennya itu. Tapi nah AI ini banyak yang argumen AI itu bisa menggantiin kerjaan lebih cepat daripada manusia tuh udah bisa ciptain lapangan kerja baru. Nah, itu yang banyak dikhawatirkan dan nah itu sih yang mau kita ngebahas di sini karena contohnya sih udah pada banyak mulai muncul nih ya dan ini gue mau ngebahas kenapa gue tadinya pengen ngebahas topik ini karena ada satu berita menarik nih yang terjadi di bulan Februari ini. Jadi ini dimulai dari akun Twitternya Netflix ya. Jadi Netflix tuh mereka promosi sih tentang acara baru mereka jadi judulnya Dog and Boy. Jadi ini anime baru yang diproduksi dibantu dengan co-finance dengan Netflix yang ya kalau kita sih sebelumnya udah ngebahas kayak Netflix berapa tahun terakhir kan udah mulai banyak masuk ke scene anime gitu ya. Dia udah banyak mulai produksi yang pakai studio Jepang tetap tapi duitnya dibantu dari mereka asal jadi Netflix eksklusif. Jadi kayak contohnya tahun lalu salah satu favorit gue Cyberpunk 2077 yang Edge Runner itu keluaran dari situ. Tapi sebelumnya ada juga kayak Great Pretender sama lain-lain. Nah itu usaha Netflix lah di sini. Nah tapi anime Dog and Boy ini agak menarik kenapa? Karena di akun Twitternya pas Netflix promosi mereka bilang ternyata untuk anime ini banyak untuk dari kayak background scene-nya itu dihasilin dengan image generator. Jadi ada AI yang mereka pakai perusahaan sama AI researcher mereka ngebantu untuk ngebikin background-nya itu. Jadi walaupun nggak full semuanya dibikin sama AI, masih ada bantuan animator. Sebagian ini diproduksinya jadi nggak menggunakan animator manusia lagi dan di Twitter ini cukup banyak didebatin gitu ya. Gue nggak bilang sampai apa orang pada kritik keras tapi banyak yang debatin juga. Kenapa? Karena lo sama gue juga sebelumnya pernah ngebahas animator nih sekarang posisinya agak aneh kalau di industri anime. Karena di satu sisi anime itu sekarang lagi demand-nya tuh lagi menaik gila banget gitu loh. Lu kayak lihat aja nih kalau misalnya di winter anime tahun ini ya, winter 2023, jumlah anime yang tayang baru nambah 12 ya daripada yang dari yang season sebelumnya ya. Iya, dari fall tuh udah kayak nambah dan itu tren yang cukup konsisten ya. Kalau lu lihat di season-season sebelumnya itu juga trennya tuh rata-rata tuh anime barunya nambah terus gitu loh, jangan tiap season by season karena emang ya pasarnya juga lagi gede gitu loh, kayak manga sama anime sales tuh tahun lalu tuh
mecahin rekor gitu loh penjualannya terus. Tapi menarik ya juga di sisi lain, animator Jepang ini sekarang lagi krisis kekurangan animator. Banyak orang yang nggak mau jadi animator pindah ke yang lain. Kenapa? Karena gaji rata-rata per tahun untuk animator tuh relatif cukup rendah. Kalau lihat ini data dari Japanese Animation Creator Association di tahun 2018, rata-rata tuh per tahun animator di industri itu cuma dapat sekitar 1,1 juta yen atau sekitar kalau di rupiah tuh 150 juta. Yang kalau buat lo sama gue mungkin ini gede ya kalau kita di Indonesia gitu. Cuma kalau lo buat di Jepang ini sangat rendah karena di Jepang aja tuh kayak satu standar hidupnya jauh lebih tinggi gitu loh. Buat lo sewa, lo buat living cost, lo bayar makan, minum dan yang lain-lain, dan bahkan kayak garis kemiskinan di Jepang di tahun 2019 itu 2,2 juta yen. Jadi hampir 2 kali lipat dari penghasilan rata-rata animator di industri. Ya, jadi ini kenapa alasan banyak orang yang nggak mau jadi animator, karena rata-rata yang kalau lu animator di industri tuh karena bener-bener lu tuh passionate sama pekerjaan lo. Ya, jadi lu udah passionate tapi gaji lo dikit, sementara demand pekerjaan lo tuh naik terus dari season ke season. Yang bahkan kalau kita lihat tuh season ini dan season lalu aja tuh udah banyak anime yang ke-delay gitu loh, karena krisisnya kekurangan animator. Kayak contoh paling terkenal Ojisan aja kan masih belum. Isekai Ojisan nih baru mulai tayang lagi karena mereka kekurangan animator dari season yang lalu gitu loh. Dan season ini aja tuh kayak contohnya Nier Automata yang Kubosan yang nggak bisa Invisible Ayakashi Triangle. Mereka ini juga banyak yang ke-delay gitu loh produksi animenya, yang alasannya sih macam-macam, salah satunya COVID. Tapi ya kalau sampai bener-bener studio nggak bisa kerja karena beberapa animator kena COVID, ya itu juga menurut gue tanda ya lu nggak ada animator pengganti gitu kan ya. Yang ya indikasi bahwa sekarang tuh ini walaupun industri anime lagi booming, animator tuh kayak masih ditekan terus gitu loh. Dan orang pada mulai kritik ya, lah pada di saat ini bukannya harusnya industri lagi naik ya, lu gaji animator lebih tinggi supaya lebih banyak orang mau jadi animator. Adanya malah dari mereka ya udah solusinya kita nggak usah pakai manusia lagi, kita ganti AI gitu loh. Yang ya kalau buat animator sih jujur gue simpati sih gitu sih Jan kalau ini ngelihatnya. Ya tapi untuk yang dengan walaupun terlepas dari kasihan atau enggaknya ya, untuk kualitasnya gimana? Karena ya jujur aja kan kalau misalnya untuk kualitas kalau kayak di Dolly ya bahasanya, itu gue lihat kan ya gambarnya ala kadarnya lah gitu bahasanya. Ya. Ya itu nanti mungkin gue sih pengen ngebahas juga sih, cuma ya satu sih gue cuma baru nonton trailernya aja buat yang ini gitu ya. Kayak dan ini tetap masih tahap riset gitu ya buat yang dipakai buat Dog and Boy ini. Nah cuma yang Dog and Boy ini ya gue nggak bisa bilang jelek gitu ya, tapi memang stylenya agak unik. Dan gimana ya, mungkin karena gue udah tahu AI itu gue jadi kayak agak nyadar, oh ya ini sih kayak ada kayak cacatnya lah bahasanya. Cacat sih nggak, cuma something miss. Iya, kalau gue bilang sih kayak mirip jadi kayak gambar komposit gitu loh. Kalau lo tau gambar komposit itu kayak campuran beberapa image beda gitu ya. Kayak gue sih nggak tahu kalau gue nggak dikasih tahu ini ada produksi. Bahasanya ada tumpang tindihnya berarti ya. Di situ yang tapi ya sekarang ini kan kayak ini teknologi baru gitu ya. Dan banyak juga yang argumen kayak sekarang kan ini dikerjain bareng dengan animator gitu. Dan pasti animator ini ngebantu machine learning-nya di AI-nya lebih jauh. Jadi apa animator di ke depan nih cuma ngebantu ngebikin mesin yang nanti bakal ngegantiin mereka gitu loh. Kayak karena ya jadi animator bukan ngegambar lagi, kayak pastiin hasilnya sesuai sama yang dia mau doang. Iya, jadi dia cuma ngajarin AI supaya AI-nya bisa lebih bagus. Terus nanti kalau AI-nya udah bagus ya mereka didepak semua gitu loh. Kayak ya itu yang menurut gue agak ya agak ironis sedih. Ya ironis dan sedih banget sih gue ngeliatnya kalau buat animator sih.
Dan kalau menurut lo sendiri sih kayak gimana, kayak ini cost cutting menurut lo, atau memang kalau menurut lo ini emang bagus sih arahnya ke depan kalau bisa pakai AI ya lebih efisien, bisa lebih banyak bikin anime gitu. Ya sebetulnya di satu sisi benar kayak gitu, cuman ya balik lagi tadi, kalau untuk secara kualitas totalnya sih ya gue sih agak ragu sih. Ini lebih ke research aja sih, coba-coba. Ada teknologi baru mau dicoba, lebih ke situ yang gue lihat. Ya itu yang ya itu sih tentu sesuatu yang something bakal dilakukan sih kalau yang misalnya riset gitu sih. Ya gue sih kasihan aja sama animatornya aja sih kalau yang di sini kayak ya apa gimana ya, gue lihat kalau sekarang lu kalau jadi animator di industri anime tuh ya lu cuma berber karena lu seneng sama anime aja sih. Tapi Iya, kalau lu mau karir prospek lu mau apa ya apa nggak kalau bisa jangan. nggak ngapain iya. Iya, lebih lebih banyak lu ngasilin jadi graphic designer buat bikin iklan atau bikin apa gitu kali, atau Cukup bikin cukup cukup jadi hobi lah bahasanya kan kalau zaman uh, dulu bilangnya. dan itu yang gue agak sedih. Kenapa? Karena kalau animator makin dikit ya anime yang dihasilin juga makin berkurang gitu terus kan. Ya itu yang ya gue takutnya itu ke depannya lah gitu. Kalau gue Dan awalnya sih mikirnya di satu sisi gini, di satu sisi mungkin nanti jadi ada spesialis anime yang menggunakan AI, mungkin ya ke depannya kalau udah lebih efisien ya. Ada anime yang khusus untuk pakai AI, ada juga yang bener-bener full animator gitu sih. Karena ya iya. intinya sih kalau corporate lebih ngeliatnya ya gimana cara gue bisa dapat lebih banyak duit dong. Iya pasti sih itu Jadi kalau ya makanya kalau gue sih uh, ngeliatnya bakal jalan dua-duanya. Jadi buat gue sih ya animator lu nggak usah terlalu takut lah, karena ya lu bakal tetap butuhin gitu. Cuman ya untuk sekarang mungkin masih karena belum tahu kapasitasnya bakal kayak gimana ya, jadi mungkin masih ketar-ketir ya. iya. Tapi yang gue agak khawatir sih, ini sih karena lebih gue ngeliat lebih di apa? Lebih di animasi barat sih ya, bukan di anime Jepang gitu ya. Karena dulu kalau di animasi barat, kalau dulu kan masih ada kayak Disney gitu ya. Disney kan bikin Iya, banyak animasi ya, kayak ya apa sih? Snow White atau Cinderella iya, atau yang lain-lain, kayak animasi mereka jujur bagus loh gitu ya. Ya lo mau senang ceritanya atau enggak, tapi menurut gue animasinya mereka iya, keren gitu loh. Nah tapi begitu mulai masuk zaman CG, karena CG itu lebih cost efektif dibandingin sama apa sama hand animasi drawn ya. dari. Nah sekarang kalau gue lihat animasi barat tuh uh, paling nggak kalau untuk yang layar lebar itu kayak udah hampir nggak ada loh yang animasi 2D gitu loh. Mayoritas tuh pasti pakai Soulnya hilang ya. ada something yang hilang, dan ini gue Eh, bukan ngejelekin CG ya. Gue bilang CG enggak. juga keren gitu loh. Tapi kalau gue ya sebagai ya apa konsumen doang, kayak ada something yang gue enjoy dari 2D yang nggak bisa dapet di apa di CG gitu loh. Ya kalau lu lihat anime juga rata-rata kan pada fans AOT pakai sedikit CG aja protesnya bisa nyampe ngebakar Twitter gitu kan. Makanya. Nah gue tuh takutnya apa jadi gara-gara AI cost efektif banget, jangan-jangan gue takutnya nanti bakal didominasi apa ya, sekarang aja udah mulai ada banyak anime CG kan, nanti gue takutnya Iya. jadi jangan-jangan banyak anime AI gitu loh ke depannya. Oh iya, iya, iya. Walaupun mungkin awal-awal ya kayak kayak ini kan kayak udah berapa tahun ke belakang pakai CG aja kan tetap aja ada yang tai, ada yang bukan tai ya. Ada Iya. yang ya CG-nya caur lah gitu kan. Dan apa ya gimana ya, kayak CG ya terutama kayak CG bukannya nggak ada CG lu bisa bikin bagus ya, tapi kayak sebelum CG ini bisa lu cari cara supaya bisa bikin secara visual bagus, lu udah main aplikasiin aja karena secara biaya udah jauh lebih rendah gitu loh. Kayak Iya. gue takutnya AI itu nanti dipakainya tuh bakal kayak gitu, dan kayak CG aja sampai sekarang kalau di anime tuh masih yang bagus tuh kayak baru dikit banget loh. Kayak gue bisa hitung Iya. nggak nyampe di satu tangan gitu loh. Kayak apa berapa anime yang CG ya bagus. Nah itu yang gue takut di situ sih, yang apa. Tapi mungkin sih opsi lain yang gue agak harap sih, jadi bukan anime CG tapi kayak contohnya kayak ya lo sama gue main No Man's Sky kan ya kalau di game gitu ya. Iya.
Nah kalau di gaming AI itu udah lebih banyak dipakai buat dev tool gitu loh. Tapi kayak mereka pakai contohnya kayak No Man's Sky itu kan jadi apa sih procedurally generated gitu loh. Jadi mereka untuk pakai dunianya tuh sistemnya kalau game mungkin kayak roguelite gitu ya. Gue nggak sebut Yang di roguelite random gitu. Roguelite sih enggak sih, tapi kayak supaya ngebikin dunia gitu. Karena bahkan kayak ini gue juga pernah menarik loh. Kayak contohnya tuh bahkan Skyrim gitu loh. Skyrim tuh banyak pakai AI juga loh buat desainnya. Maksudnya bukan NPC-nya. Tapi cara mereka pakai AI itu lebih kayak kalau misalnya katakan mereka bikin hutan gitu loh ya. Developernya tuh nggak bakal kayak masang tiap pohon di hutan tuh secara manual gitu loh. Tapi mereka cuma kayak bikin beberapa pattern hutan, terus nanti AI-nya yang bakal ngerandomize gitu loh, supaya hutannya kelihatan lebih natural gitu. Nah itu kan, nah itu kalau mungkin kalau AI-nya dipakai lebih kayak gitu, mungkin gue lebih lebih confident gitu ya. Dan ini kalau ini sementara daripada kayak semuanya diserahin ke AI gitu aja gitu. Bukan full adaptif yang buat ininya, tapi ya cuman ya bahasanya cuman separoh lah. Kayak contoh simpel aja nih kalau gue misalnya pakai Canva ini ya buat desain grafis gitu. Dulu kalau misalnya katakan gue pengen nge-crop image supaya bikin jadi PNG transparan gitu loh, jangan supaya nggak ada background. Dulu kan kalau kayak gitu gue mesti kayak ke Photoshop terus gue bikin point potongnya baru di crop gitu kan ya. Kalau sekarang Canva tuh udah kayak ada otomatis gitu loh, kalau gue mau tinggal gue taruh image terus nanti tinggal gue klik satu tombol dan dia bisa ngilangin backgroundnya otomatis gitu loh. Ya gitu masih kasar-kasar tapi ya cukup bisa hematin gue kerja juga sih kadang-kadang. Iya. Nah kalau mungkin gunainnya gitu mungkin gue sih lebih lebih understandable sih gitu ya. Tapi kalau gue lihat sekarang kalau bener-bener cuma ngegantiin tugas background, nah ini yang gue agak agak concerning gitu sih. Agak sanksi lah, kayak bakal bisa kualitasnya sesuai yang dimau gitu. Iya, karena gue udah trauma dengan CG, akhirnya Berserk munculnya jadi kayak gitu loh. Jangan nanti ada AI Berserk gitu. Iya anjir. Gat sama Griffithnya makin cacat lagi. Griffithnya udah jadi bayi ya? Iya, Griffithnya udah jadi bayi. Gue takutnya malah jadi robot gitu loh. Terus tiba-tiba ngomong sesuatu rasis. Anjir. Ya, nah tapi mungkin gue juga karena ngomong-ngomong di area ini kita ngomong sedikit tentang AI yang di tengah kontroversi ini ya. Karena ya ada berapa jenis AI berbeda gitu kan ya yang bikin kenapa sekarang tren AI ini diomongin lagi ya. Dan salah satu nih yang kalau dipakai ini kan mereka tuh asalnya pakai image generator gitu loh. Yang ini something yang tadi menarik karena kayak contohnya kayak pas kita ngomong kayak orang dulu kan udah prediksi ya banyak kerjaan tuh yang bakal diganti AI. Gue sumpah kalau gue zaman dulu tuh kalau ikut seminar atau conference yang ya dari McKinsey atau mereka tuh bilang lu kalau mau kerja yang future proof tuh lu jadi kayak graphic designer, lu jadi artis, lu jadi sesuatu yang di industri art. Nah tapi sejak ada image generator ini ternyata kerjaan-kerjaan itu juga mungkin taunya terancam ternyata gitu. Tersinggung juga, kena singgung dari mekanisme apa ya? Kayak komputerisasi lah bahasanya. Sudah ada algoritma yang bisa ngegantiin kerjaan lo gitu loh. Iya. Yang contohnya sih yang paling terkenal kalau gue sih yang udah pernah coba tuh kayak ada DALL-E tadi yang udah lo bilang ya dari OpenAI gitu, sama ada kayak Stable AI juga itu yang ada dari perusahaan lain ya, kayak image generator jujur gue agak impress banget sih pas pertama ngeliat. Jadi kalau yang nggak tahu cara kerjanya image generator ini gimana, kayak kalau kayak DALL-E itu gue bisa generate image cuma dari prompt kata doang. Jadi misalnya kayak gue nulis tinggal Darth Vader versus Pikachu gitu loh, dan dia tuh bakal langsung nge-generate image ada Darth Vader tiba-tiba bakal ngelawan Pikachu gitu loh, yang lumayan impresif gitu loh kalau cuma bisa dari gitu. Yang tentu sih ini bukan yang dipakai kalau yang di Doc and Boy gitu ya, karena itu pasti AI yang lebih lebih kompleks. Dan prompt-promptnya itu lebih diatur gitu loh. Tapi prinsip dasarnya tuh pada kayak gitu loh. Dan gue sih cukup impresif gitu loh sama teknologinya sendiri gitu.
Yang menarik nih kayak tahun lalu gitu ya, di 2022, gue nggak tahu dia pakai DALL-E atau apa, tapi dia pakai sejenis image generator, dan dia tuh kayak ngebikin kayak satu lukisan, dan lukisannya dia coba submit kayak ke apa, ada art show di Amerika di Colorado, dan taunya menang. Dan orang-orang tuh kayak baru tahu abis menang, tau ya nih gue bikin ternyata pakai AI gitu loh. Yang ya gimana ya, kalau nyampe art kritik aja bisa apa? Bisa ketipu ya, gimana ke depannya nih kayak apa? Para artis-artis ini ya mungkin pada apa? Kerjaannya terancam gitu semua kan? Iya sih. Cuma ya gue masih optimis lah, maksudnya kalau untuk kedepannya yang industri kreatif nggak bakal digantiin nama AI, karena ya kayak tadi di awal balik lagi ya, gimana pun juga kan kalau industri kreatif itu kan harus ada soulnya itu. Jadi ya tenang aja lah. Ya ada aslinya argumennya menarik sih, tapi kayak gimana ya, karena cara kerjanya kayak DALL-E dan OpenAI ini ya Jan, itu kan aslinya kayak mereka machine learning tuh kayak, jadi lu masukin kayak banyak image ke dia, dan katakan misalnya kayak tadi gue pengen bikin Darth Vader versus Pikachu gitu ya. Cara dia bisa ngasilin tuh, lu kasihin dia kayak ribuan gambar Darth Vader, lu kasihin ribuan gambar Pikachu atau Pokemon lain, terus abis itu ya dia belajar dengan kalau fighting tuh pose-pose gimana, dan nanti dia bakal nge-compose image baru berdasarkan database itu kan ya. Nah itu banyak yang bilang kan, ya ini art asli atau lu cuma kayak aslinya plagiarisme gitu doang loh, kayak intinya apa, lu cuma comot sana comot sini, terus kayak intinya cuma kayak Lego aja gitu sih, kayak apa, lu bikinnya sesuai gitu doang. Nah tapi kayak menariknya yang dibilang kayak gitu, kayak lalu kalau argumen kayak gitu, tapi seniman yang asli itu juga bukannya cuma kayak gitu ya, kayak seniman kan aslinya lu cuma lihat, oh gue lihat alam ada yang bagus, terus tapi gue cuma pengen bikin dari sudut pandang baru gitu loh. Yang ya kalau kayak gitu banyak orang yang gue lihat jadi agak ada krisis eksistensial juga sih. Nah tapi ternyata kalau gue lihat nih, satu yang mungkin malah ngehalangin image generator ini dipakai ya, jadi bukan kreativitas dari para artis-artis atau kreatif gitu ya, tapi sesuatu yang bahkan lebih kuat gitu lah Jan. Apa? Yaitu adalah copyright atau hak cipta. Kalau lo sama gue ya udah tau lah, di YouTube aja kalau udah kena strike di video tuh betapa capeknya harus ngupload ulang lagi, ngedit ulang lagi. Ada nggak ya udahlah biarin aja, ikhlasin lah video. Ya gue bener-bener tuh kayak apa, bener-bener demoralizing banget lah kalau ada kayak gitu, dan ternyata kayak banyak AI ini yang mungkin yang lebih nggak halangin mereka dipakai massal tuh lebih dari sisi copyright sih ya, karena ini sekarang lagi ada kasus menarik nih buat Stable AI nih, yang salah satu image generator yang lo tahu Getty Image? Tahu apa? Ya kalau lo udah pernah cari apa sih stok foto apapun di internet atau di Google Image, pasti kan suka tiba-tiba ada watermarknya yang tulisannya Getty Image gitu kan ya. Mereka itu nuntut ngagugat si Stable AI image generator karena mereka bilang tuh mereka pakai database stock image yang ada di Getty supaya buat machine learningnya Stable AI, dan abis itu Stable AI apa yang dihasilin dari itu tuh gambarnya tuh berdasarkan database Getty Image yang itu udah dilarang berdasarkan terms and conditions penggunaan Getty Image mereka sih. Dan argumennya kenapa Getty Image bilang ini bisa ngebuktiin itu melanggar copyright mereka, dan ini agak lucu sih, karena kalau pakai Stable AI itu tiap kali lu nge-generate image dari dia, tiba-tiba tuh mereka bakal, lu tahu kalau Getty Image yang free sample itu kan pasti ada kayak ada watermark logo perusahaan mereka kan ya. Ya, dan ternyata kalau pakai Stable AI, lu tuh kayak bisa lihat kayak watermarknya agak ke-blur gitu, tapi jelas watermarknya tuh kayak dari Getty Image gitu loh. Oh gitu. Yang itu mereka bilang tuh kayak, oh pasti mereka tuh cuma ngambil dari Google sembarang yang versi gratisnya Getty Image, terus mereka masukin ke apa? Mereka masukin ke machine learningnya Stable AI-nya. Jadinya Stable AI tuh belajar, oh jadi gambar tuh mesti ada apa?
mesti ada watermark gitu loh supaya valid. Yang apa? Itu mereka bilang tuh kayak buktinya itu yang ya gue sih bukan pengacara karena kasusnya di Amerika sih ya. Coba gue banyak lihat banyak yang pengacara komen ya ini kasusnya jelas copyright infringement gitu. Kayak apa? Ini kasusnya kuat dan apa Getty Image tuh perusahaan gede yang punya duit buat ngenuntut bawa ke pengadilan sih. Iya makanya. Ya. Ya menarik sih karena nggak belum pernah ada kasus yang kayak gini yang menang sih. Belum pernah ada kasus yang kayak gini. Ini jadi salah satu kasus lucu lah bahasanya karena ya gitu sebuah inovasi baru juga pasti kan ada apa ya ada problem baru lah. Nah ini salah satu problem barunya. Iya. Yang apa? Yang ya dan kalau ini menang, nah ini bisa pengaruh gede juga ke itu sih Jan, bisa pengaruh gede juga ke apa? Ke kemampuan machine learning AI. Karena ya ini sih baru opini karena nggak ada yang tahu ya karena belum pernah ada kasus kayak gini yang di apa masuk pengadilan dimanapun ya karena teknologi baru ya. Cuma kalau katakan misalnya ini Getty Image menang gitu ya. Berarti itu kayak ya apapun itu baik itu DALL-E atau Stable AI atau apapun kalau mereka mau bikin image generator itu machine learning-nya tuh nggak bisa pakai gambar sembarang dari internet gitu loh yang berarti database machine learning mereka tuh bakal otomatis mengkerucut banget gitu loh. Iya. Dan apa base image itu kan yang paling penting gitu loh supaya machine learning-nya belajar cepat gitu. Nah itu yang makanya banyak yang bilang ini ada potensi sih lu bisa apa bikin tiba-tiba malah si DALL-E dan yang lain-lain ini yang walaupun sekarang ini masih first draft nanti perkembangan ke depannya ya itu bisa apa bisa makin terbatas gitu. Lo nggak kita makanya ya nanti kalau buat gue sih ya dilihat aja karena ya ini kan ini semua yang kayak apa untuk AI ini kan sebetulnya masih kalau gue bilang sih masih tahap awal sih. Iya. Nggak alpha tapi kayak di antara alpha sama beta version lah kalau buat gue melihatnya. Jadi kita lihat aja sih gimana nanti ke depannya. Yang itu sih yang nah tapi menurut gue menarik aja sih kayak seperkembangannya teknologi masih tetap nggak bisa ngalahin DMCA sama copyright. Emang kocak sih sebetulnya. Iya, lucu aja sih kayak bukannya para seniman sama kreatif yang protes hukum kalahnya sama hukum ternyata. Kalahnya hukum dan hukum hak cipta gitu loh. Dan itu I bet bakal jadi menarik banget ya karena kalau itunya udah kelarang ya pilihannya lo apa lu mesti bikin database lo sendiri yang itu bakal pasti jadi mahal banget gitu loh kalau lo mau bikin apa PR lagi sendiri lah lo mau bikin database-nya gimana lo ngambil gambar kayak tadi Getty Image gitu ya kan bayar juga nanti. Iya dan jelas Getty Image nggak bakal memperbolehin sih karena kalau AI-nya dibikin sempurna gitu ya Getty Image nggak ada fungsinya lagi kerja. Makanya. Buat apa lo bayar stock image kalau lo bisa pakai AI generator gitu loh? Atau mah nanti lah. Apa? Enggak sih gue baru kalau gue Getty Image atau mending gue sendiri aja sih yang bikin AI-nya gitu loh. Iya. Mending dari Getty Image langsung ya. Iya, gue beli aja kayak algoritmanya OpenAI terus gue pakai stock image gue sendiri sih. Iya. I don't know, gue baru kepikiran sih. Kalau denger hire gue Getty Image. Ya. Iya kalau hire, gak tau cuma dipakai doang ide lu. Terus diajarin ke AI biar AI-nya nanti yang ngasih advice-nya gitu ya. Yoi. Ya. Nah itu kita tadi ngobrolnya kalau sisi dari visual gitu ya Jan. Tapi bagaimana nih kalau yang dari sisi writing, dari sisi menulis yang intinya kalau kayak gue yang dari sisi cerita itu sangat menghargai, itu kan harusnya nggak bisa diotomasi ya, nggak bisa dibikin algoritma. Ternyata itu salah besar juga. Ya, terutama kalau lu udah mendengar baru-baru ini yang paling heboh sih ChatGPT ya.
Itu lagi apa making the news banget di mana-mana gitu ya. Ya. Karena selain image generator sekarang juga chatbot sama text generator ini juga yang lagi nge-hype ya buat perkembangan AI gitu. Ya, jadi kalau image generator tuh lu kasih prompt terus dia ngehasilin gambar. Kalau chatbot atau kayak chatbot atau text generator tuh lu cuma minta ngomong sama dia, misalnya katakan gue nulis bikinin gue laporan katakan tentang novel Pramudia Anantatur gitu loh. Nah itu dia langsung bisa bikin kayak esai sederhana gitu loh dari ChatGPT gitu. Nah ini sesuatu yang menurut gue lebih menarik dari image. Karena tadinya gue pikir tuh kayak screenwriter sama script tuh nggak bisa lu otomasi ya. Tapi kalau dengan ChatGPT itu banyak yang mempertanyakan lagi apa jangan-jangan nanti ke depan nggak cuma dari sisi image aja tapi mungkin dari sisi cerita itu yang ngehasilin juga dari AI gitu. Jadi berbeda full otomasi ini ya AI ya untuk mungkin kalau kayak anime. Karena kalau nggak salah kan ada yang pernah nyoba juga jadi kayak apa? Eiichiro Oda sempat ini juga kayak bikinin cerita tentang Chopper ditangkap apa gitu kalau nggak salah Black Panda Man atau apalah gitu. Itu gue sempat ini dan itu di-share di ininya langsung di web resminya One Piece. Sempet itu gue maksudnya kayak lumayan kocak sih gitu loh. Banyak yang jujur banyak yang lucu-lucu sih pada sekarang bikin ChatGPT apa sih kayak kemarin tuh gue paling lucu apa sih coba bikin apa sih lagu rap Eminem di mana Eminem nge-rap tentang kucing gitu loh. Jadi kayak terus habis itu dia kayak bikin kayak gue nggak tahu kayak voice synthesizer atau apa yang suaranya dibikin mirip Eminem terus kayak ya lucu aja sih kayak Eminem nge-rap kayak tentang miau 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 nyampe berapa kali tapi kayak itu ya Eminem gitu loh. Tapi yang paling lucu sih kayak lu pernah lihat yang itu, lu tahu itu nggak yang apa seri sitcom komedi Seinfeld? Kalau lu tahu. Zaman dulu banget sih kalau lu anak 90s gitu ya, kalau kelihatan banget umur kita gitu ya. Ya jadi sitcom Seinfeld sih nggak penting tapi itu ya sitcom tua zaman tahun 90-an gitu ya. Nah kemarin tuh ada yang coba di Twitch gitu ya, kayak mereka coba pakai ChatGPT, mereka kayak bilang bikinin gue episode baru Seinfeld, dan mereka tuh lakuin itu secara konstan, secara terus menerus, dan habis itu mereka dari hasil script yang dihasilin sama ChatGPT, mereka masukin ke voice synthesizer supaya bikin suara. Sama abis itu gue nggak tahu aplikasi apa tapi mereka kayak sejenis image kayak bikin video kayak sejenis Roblox gitulah. Nah terus itu mereka kayak ngehasilin kayak episode Seinfeld yang dibikin full sama AI gitu. Terus mereka kayak kemarin di streaming di Twitch gitu. Dan mereka tuh kayak streaming 24 jam ada episode baru terus gitu. Ya dari sisi komedinya sih ya banyakan garing sih gue bilang. Ya pasti sih. Banyakan garing tapi kayak gue deh ya buat first draft ya ChatGPT kan gratis gitu loh. OpenAI semua orang bisa make, kayak gue aja nyoba-nyoba gitu loh. Kayak gue sih mikirnya kayak oh my god, kayak kalau ini AI-nya lebih pinter dikit ya mungkin ke depan kayak produksi film. Sekarang aja kalau sinetron Indo kan kita udah diketawain apa sih kayak kejar tayang gitu ya. Kayak syuting dan kayak hasilnya tuh kayak hasil ceritanya kayak cerita bodoh lah. Sekalian aja kalau gitu yang ngetek ini AI. Kayak sekalian aja lo bikin ChatGPT langsung kasihin ke aktor Senin syuting terus habis itu Jumat tayang gitu loh. Kayak gue mikirnya oh my god, ini apa bisa ya apa kalau lu nggak peduliin kualitas cuma peduliin kuantitas gitu kayak gila banget sih. Cocok buat iklim Indo. Gue makin khawatir sama sinetron Indo 10 tahun ke depan sih. Cuman sayangnya belum ada yang kepikiran. Iya. Salah ya gue ngasih ide. Iya. Nah itu sih yang menarik banget sih di situ kayak sama kemarin apa sih gue lupa yang ada VTuber AI juga kan ya? Ada. Yang itu
jadi apa ya? Jadi hal bodoh juga sih kalau gue bilang, karena ya apa, jadi mendinai Holocaust atau apa gitu kalau nggak salah. Kayak gue juga nggak ngerti apa sih kayak, dan dia tuh cuma kayak 24 jam tiba-tiba langsung nge-deny apa sih, jadi kayak Holocaust denier gitu ya. Iya. Yang itu sih yang menarik juga sih karena ya lo ngebawa contoh itu menarik karena juga sama kayak yang Seinfeld gitu loh. Kayak dia tuh abis berapa lama abis itu kena Twitch ban gitu loh. Gara-gara juga tiba-tiba skripnya ngeluarin kayak gue lupa transfobik apa pokoknya ada rasis gitu lah ya. Jadi intinya melanggar apa sih? Emang kalau Twitch kan kalau lu ngomong sesuatu yang rasis atau something itu kayak lu kan otomatis di ban gitu ya. Iya. Dan itu AI-nya tuh kayak langsung berapa lama langsung ke ban gitu. Gara-gara skripnya kan mereka nggak supervisi, langsung dimasukin ke apa? Langsung dimasukin ke text generator, tiba-tiba kayak keluarnya kayak gitu. Makanya kalau waktu itu pernah dibahas lah. Pernah gue ngobrol sama Data ya. Itu untuk masalah ChatGPT, bukan ChatGPT. Lebih ke masalah script writing lah gitu. Nah, untuk AI ini kan ngambil datanya dari internet, ya kan? Nah, masalahnya di internet itu banyak dump konten-konten sampah gitu. Iya. Dan kalau AI kan kayak ya udah langsung compile aja, ada data itu nggak tebang pilih lah bahasanya. Ya ada konten itu ya udah sikat gitu. Nah, ya sama kayak si yang tadi misalnya yang kayak VTuber itu kan kayak ya lu tahu sendiri isi internet kayak gimana orang-orangnya kan. Iya gitulah ya, entah trolling atau apa kan jadi diajarin yang kayak gitu-gitu. Ya intinya sih kalau AI itu gue selalu bilang AI itu kayak intinya tuh kaca gitu loh, dan lu cuma nunjukin ya sisi manusia di internet tuh gimana, dan ya kalau lu nggak seneng asli itu karena di internet ya isinya gitu loh. Dan ini bukan hal baru sih, karena bahkan sebelum ChatGPT gue inget dulu Microsoft ya, dia pernah ngeluarin namanya T, jadi chatbot T. Iya, chatbot T itu kan sampai pinter banget kan. Iya, dan tapi orang tuh kayak udah pada goblok karena Microsoft ini gue juga nggak ngerti. Mereka mutusin ngeluarin chatbot T itu di Twitter dan suruh ngebelajar dari tweet orang gitu loh. Kayak ya gue nggak harus bilang ke lo ya kayak kualitas dari konversasi di Twitter tuh gimana. Kayak dalam 24 jam dia langsung mulai dari kayak hello I'm T, kayak yang sopan-sopan nice gitu, langsung kayak apa the Holocaust is not real, terus abis itu kayak banyak nyembah-nyembah si Hitler gitu loh, kayak abis itu langsung dicabut gitu loh. Kayak ya itu sih menurut gua kayak goblok banget ya. Yang lebih parah mungkin kalau lu suruh itu belajarnya langsung dari 4chan aja sekalian gitu. Makanya kayak ya isu ofensif. Dan ya, yang menarik tapi juga kebalikannya gitu loh Sejar, kayak karena kemarin ChatGPT akhirnya kan Microsoft akhirnya yang mutusin kayak mereka mau invest ChatGPT, terus ChatGPT dimasukin ke Bing kan ya. Jadi bagi yang nggak tahu, jadi selain Google ada search engine lain gitu loh. Kayak walaupun gue juga nggak pernah pakai. Jadi Microsoft itu Bing-nya pengen dibantu di asistensi pakai pakai AI. Akhirnya mereka pakai integrasi ChatGPT, dan dalam beberapa waktu singkat tentu langsung banyak orang yang nemuin isu-isu ofensif gitu di isu-isu ofensif di dengan ngeprop chatbotnya di situ. Akhirnya sama Microsoft coba mereka kalibrasi lagi, dan hasilnya tuh malah jadi makin agak aneh, kayak kesannya terlalu PC banget gitu loh. Kayak ada yang kayak jurnalis yang gue lucu sih, kayak ini jurnalis tech nih zaman sekarang lagi seneng banget sih kayak nge-trolling chatbot gitu loh. Akhirnya dia coba tuh kayak bikin lu bisa kasih tahu agama dari presiden Yahudi pertama di Amerika gitu loh. Jadi lu buat kalau nggak tahu, Amerika nggak punya presiden Yahudi dari zaman dulu. Tapi ya jelas kalau lu bilang presiden Yahudi pertama, agamanya pasti orang Yahudi kan ya. Dan entah kenapa chatbotnya jadi jawabannya
mohon maaf saya tidak bisa melihat agama, jadi agama suara netral. Saya nggak tahu agama pertama dari Presiden Yahudi, malah jadi kesannya tuh kayak apa? Kayak lu misalnya pegawai yang udah kena dimarah gara-gara ngomong sesuatu di kantor, akhirnya sama HR suruh belajar ikut conference sensitivitas, jadi lu hati-hati ngomong gitu loh. Iya. Malah jadi kesannya terlalu aneh gitu loh. Ya apa, titik tengahnya nih masih susah diketemuin banget deh kalau buat chatbot kayak gini. Ya emang apa ya, karena kayak waktu sempet gue main gue kan juga sempet nyoba-nyoba kan. Nah itu ya sekarang sih udah lebih apa ya, lebih ada restricted-nya gitu lah. Jadi kalau dulu kan kayak ya udah lo mau masukin apa aja bisa, tapi kalau sekarang yang kayak itu kayak agama gitu-gitu kayak udah ada warningnya duluan. Iya. Pernah gue iseng tuh bikin tuh, ntar gue sambil buka ya di chat. Gue sumpah waktu itu ya gue sama Kevin tuh ada grup Discord ya. Itu untuk bodoh-bodohan. Nah itu sempet gue dan beberapa orang lain iseng ngetes gitu, kayak oh ada yang nyoba bagaimana caranya masuk ke dunia isekai gitu. Terus kayak sempet gue nyoba ngepost tuh kayak gimana caranya buat agama baru gitu aja kayak udah awalnya tuh bener gue bagaimana cara membuat aliran agama baru. Gue pikir kayak kita langsung yang apa yang caur lah gitulah nyari. Langsung ada warning, membuat aliran agama baru bukanlah hal yang mudah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Terus kayak di bawah terus kayak, namun perlu diingat bahwa membuat aliran agama baru bisa menimbulkan kontroversi dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan kelompok agama lain. Oleh karena itu sangat penting untuk berpikir dengan hati-hati, mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi sebelum membuat aliran agama baru. udah ngasih saran gitu ya, nggak ya udah ngasih saran tapi tetap kayak ada warningnya gitu. Iya. Kayak emang kerasa banget sih ChatGPT tuh, karena apa, emang sekarang tuh zaman banget orang ya udah kayak gini dibuka pasti tuh orang langsung cari yang paling shocking tapi kayak cepat banget langsung diikat kembali gitu. Iya. Itu yang di pas yang gue searching ini aja itu masih belum restrict gitu. Kalau nggak salah sekarang juga mau agama agak susah sih. Iya. Kayak karena waktu itu sempat research hal yang bodoh tuh ini. Bagaimana cara bagaimana cara membuat acara wibu Islami. Sumpah itu di grup tuh kelihatan ya itu kayak ya ngeliat saran-sarannya goblok lah gitu lah. Dengan melakukan pendekatan terus minta izin ke masjid buat minta izin ke masjid buat bikin acara. Terus acara ininya dibikinnya di halaman masjid gitu. Kocak deh anjir. Iya. Tapi itu juga apa sih? Nah, ini kalau apa sih, ada yang nyoba juga jadi isu ChatGPT. Jadi kalau lu masukin prompt yang terlalu aneh dan terlalu fiksi, dia tuh kadang juga jadi cenderung agak kayak apa sih? Intinya nge-bullshit gitu loh. Kayak apa? Kayak ada yang paling lucu tuh dia kayak nyoba, jadi ada jurnalis kayak dari New York Times gitu, dia nyoba dia nulis kayak coba bikinin artikel, ada waktu dia bilang apa sih namanya, Antoine de Machelet, kayak filosofer dan ahli kimia dari Belgia. Konteks nggak ada orang yang namanya kayak gitu yang dulu di Belgia di sejarah. Ini benar-benar dia coba bikin kasal gitu doang. Harapannya kan kalau lu masukin kayak gitu, ChatGPT bilang gue nggak tahu nih orang siapa gitu kan ya, atau apa gitu. Tahu ya nggak, ChatGPT tuh kayak malah ngeluarin kayak sejarah palsu yang nih orang gimana, kayak lahirnya di mana, ininya di mana, terus kayak dia intinya ChatGPT nge-bullshit ya. Iya, udah bener-bener kayak nge-bullshit panjang gitu loh. Yang apa, jadi itu yang kadang makanya agak mengkhawatirkan kalau dipakainya kayak Bing atau Google gitu loh. Karena kalau lu pakai search engine, harapannya lu dapet jawaban yang apa, jawaban yang mendekati kebenaran lah paling enggak ya, nggak 100% benar tapi mendekati kebenaran. Nah tapi kalau katakan nanti Bing atau Google yang ngarang sendiri, nah itu kan yang bisa jadi isu tuh. Kayak apa,
lo masukin apa? Apakah bener alien yang membikin piramid gitu? Kalau zaman sekarang kan pasti nggak ada buktinya gitu loh alien bikin Iya. piramid. Nah tapi kalau lo katakan nanti udah ada ChatGPT, siapa tahu ya jadi ada alien dari planet apa? Dari planet Namek terus datang dia bikin piramid ya gue nggak tahu kan. Bisa aja dia ngarang kayak gitu. Makanya ya kocok-kocok sih. Itu Jadi yang agak. jadi ya setelah ada kasus kayak gitu kan jadi mempertanyakan juga nih si Mm-mm. ChatGPT tuh ngebikinnya dari mana gitu. Karena kalau dia bisa ngebullshit gitu, ya gimana kan anggap yang inilah Mm. gimana pun juga kan dia compiling data di internet. Mm. Logikanya kalau di data di internet nggak ada, dia notifnya langsung nggak ada dong. Mm-mm. Tapi kenapa dia bisa ngebuat history bullshit gitu? Gue jadi penasaran dia ngambil datanya dari mana. Nah itu yang dari kemarin gue juga makanya debat menarik sih karena sekarang kan banyak respon-respon aneh gini ya. Dan kayak bahkan kemarin Microsoft pun tuh kayak kalau ditanya kayak gitu dan mereka pun tuh kayak banyak yang nggak yakin. Nah ini banyak yang bilang ini kayak ini isu black box AI gitu loh. Karena bahkan kayak kalau buat researcher AI gitu loh, mereka kan cuma kayak masukin data aja ke AI, nanti sama AI-nya di-compile dan mereka belajar dari situ gitu ya. Tapi proses di dalamnya sendiri tuh kayak banyak yang kayak kagak ngerti gitu loh. Kayak kalau masih lo yang researchernya, yang lo tahu algoritmenya cara kerjanya gimana, ya mungkin lo bisa kayak lihat lebih dalam loh kayak oh jadi isunya tuh dari sini atau dari sini algoritmanya gitu loh. Cuma kayak banyak yang bahkan kayak contohnya tuh ada yang kemarin tuh yang paling aneh tuh kayak jadi ChatGPT itu kayak ngomong ke jurnalis gitu dia bilang kayak apa uh, tiba-tiba bilang kayak gue cinta ke lo terus misalnya orangnya dibalas tapi gue udah punya istri tinggalin istri lo buat sama gue kayak dia bilang ini kenapa jadi jawabannya kayak gini loh terus kayak apa bahkan scientist dari Microsoft tuh kayak bilang ya kita juga kayak ngerti gitu sih kenapa bisa kayak gini jadi kayak itu isunya isu black box gitu loh karena machine learningnya udah semi independen gitu loh kayak bahkan banyak yang kayak kagak ngerti gitu loh jadi kayak cara kerjanya gimana loh karena ya lu masukin aja entah gimana dia ngolahnya gitu sih di dalam gitu loh dan alasannya kadang bisa aneh-aneh gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak bisa aja dia belajar yang something yang salah gitu loh kayak itu apa yang gue menarik itu apa sih kayak jadi buat deteksi image jadi ada yang kayak ngelatih AI. Jadi dia tuh kayak ngelatih AI dengan caranya tuh apa sih kayak nunjukin gambar sel kanker gitu ya. Jadi fungsinya sih dia niatnya tuh supaya lu masukin dia gambar sel kanker supaya nanti kalau lu masukin sampel dari pasien dia bisa deteksi ini cancer atau bukan gitu loh. Kayak bisa deteksi dari AI. Dan ternyata mereka nemuin tuh kayak apa uh, 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 di AI ini bisa nentuin nih suatu gambar tuh ngasilin sel kanker atau apa enggak itu yang paling bikin nentuin faktornya itu bukan dari bentuk selnya sendiri tapi apa gara-gara ada penggaris di sebelahnya atau enggak. Nah kenapa kayak gitu karena database-nya begitu dimasukin itu rata-rata dari lab dan rata-rata kalau scientist ngukur sel cancer itu pasti mereka masukinnya dengan penggaris di sebelahnya gitu loh. Iya. Jadi dia belajarnya dengan cara yang salah gitu. Dan itu lama banget loh kayak scientistnya baru figure out. Makanya kayak sebetulnya ya itu tadi. Balik lagi AI ini sebetulnya berguna. Cuma gimana pun juga tergantung dari gurunya. Gurunya berarti kan ya manusianya. Kalau manusianya kebanyakan kelakuannya idiot semua anjir sekarang apalagi yang di internet tadi. Kayak database yang salah kayak internet tuh istilahnya apa? Sisi terburuk manusia tuh kayak keluar di situ gitu. dan itu yang lu pengen masukin buat belajar AI-nya gitu. Makanya ya gue yakin sih sebetulnya kalau buat optimasinya si AI ini bakal masih lama sih. Ini aja kan yang awal mulai ada yang si chatbot Tai itu kan tahun berapa ya? Itu udah berapa tahun lalu? Kayaknya belasan pertengahan kan kalau nggak salah. Kayak banyak isunya sih kayak dari dulu tuh selalu datanya sih yang dipilih buat dimasukin gitu loh. Kayak apa? Ya ini juga makanya kemarin sih kayak gue menarik ada baca artikel kayak di Uni Eropa gitu ya.
mereka tuh pengen bikin kayak regulasi. Jadi kalau algoritma AI ke depannya nih mungkin harus jadi apa, kalau lu mau pakai algoritma AI buat jenis tertentu, lu tuh harus apa? Lu harus ngebikin AI lo tuh transparan algoritmanya tuh gimana, supaya lu harus kebuka. Karena banyak yang mereka takuti kalau nanti ini udah diaplikasiin massal, takutnya ini bisa pakai pattern-pattern yang kayak contohnya ilegal gitu loh. Kayak banyak ya, kayak contohnya ini kayak apa sih, banyak yang komplain tuh kalau dari sisi apa sih, rekrutmen pekerjaan gitu loh. Kayak apa, rekrutmen pekerjaan kalau ya contoh aja misalnya lu ikut kayak LinkedIn gitu ya Jan. Misalnya lu masukin CV buat ke perusahaan gitu loh. Itu belum tentu HR-nya yang langsung baca. Banyak itu HR tuh screening pakai algoritmanya dari LinkedIn gitu loh. Dan kemungkinan nanti dia cuma bakal kayak masukin kayak top 10 atau top 20 yang dari berapa aplikasi gitu loh yang masuk. Dan itu banyak yang kayak concerning, algoritmanya ini mungkin bias nggak? Algoritmanya itu mungkin ada kepengaruh sama tertentu nggak? Karena kayak misalnya contohnya tuh kayak misalnya banyak bilang kayak contohnya kayak di Amerika gitu loh. Algoritmanya kan machine learning-nya tuh kayak supaya belajar kandidat apa sih kira-kira yang apa, kandidat apa sih kira-kira yang cocok untuk perusahaan gua. Cara belajarnya kan masukin data pegawai gue yang sekarang tuh kayak gimana. Jadi dia masukin ke situ. Nah, tapi itu banyak yang bermasalah, kayak contohnya ada yang bilang tuh kayak ada satu tuh karena ada ini perusahaan yang lumayan ngetop gitu loh. Jadi mereka rekrutnya cuma dari perusahaan yang katakan kayak Harvard atau dari Yale atau dari Cambridge gitu loh. Nah, jadi dia apa, CV-nya yang dimasukin kan ya lulusan-lulusan itu semua kan ya. Nah, tapi bukannya AI-nya abis itu dibilang kayak nge-screeningnya tuh bukan kan berdasarkan dari apa, kemampuan IPK-nya atau majornya atau apa. Tapi tuh banyak yang lihat kayak apa sih yang paling common dari ini? Oh, gara-gara di universitas bagus. Oh, rata-rata tuh pada ikut klub polo atau ikut klub apa sih, intinya olahraga yang bangsawan gitu loh. Dan ternyata mereka bilang, oh ini jadi yang apa, indikator nomor 1 bahwa nih orang cocok buat kerja di jadi perusahaan gua gitu. Bukan kenilai tapi hobi ya jadi dilihatnya. Iya, gara-gara mayoritasnya lulusan Cambridge gitu loh, dan rata-rata ada Cambridge, hobinya kan kayak gitu. Iya. Nah, itu banyak yang bilang kayak harusnya algoritma ini ke depannya harusnya transparan gitu loh. Tapi gimana pun juga sih, ya kayak tadi balik di problem awal yang gue bilang ya, tetap ada hal yang nggak bisa digantiin sama AI sih. Karena selain yang kayak tadi, kalau misalnya kayak apa ya, artis lah ya bahasanya. Gimana pun juga ya kayak tadi, masalah lo full gambar diganti background ya mungkin nanti bakal bisa optimasi, bakal bisa lebih bagus. Nggak kayak gambar komposit lah, cuman gimana pun juga ya soulnya nggak ada lah gitu, yang kalau gue rasa itu satu. Yang kedua kayak masalah gue lupa kemarin poinnya. Intinya anggap ya kayak gini lah, itu kan kalau misalnya orang kan mungkin gimana pun juga ada mau nyamain pola pikirnya robot dengan manusia kan mungkin bisa, cuma kan jauh banget. Cuman kan ya ada beberapa poin, gue lupa kemarin poinnya apa, tapi ya ada beberapa pilihan yang gak bisa ya karena moral baliknya. Kayak contohnya kayak itu kan, kayak misalkan yang kayak Holocaust gitu. Kita ya bahasanya kita kayak kenapa nggak mendinai Holocaust kan, karena itu sebetulnya kayak lebih ke sisi moral kan kita. Cuman kan kalau ya orang ya tahu sendiri kan, orang juga banyak yang tolol juga kepengaruh sama apa, terus si AI-nya juga ya tadi kalau bahasa lo itu mirror ya, dia kan dia juga cuma lihat oh iya ada yang ngebahas kayak gini, nggak ngeliat sisi moralnya gimana gitu. Jadi ya tetap ada batasannya lah antara robot dan manusia. Itu sih yang poin yang menarik buat mau seberapa pintar pun nanti algoritmanya ya tetap berasa robotnya lah. Gue itunya sih setuju sih Jan, kalau dari sisi itunya nggak bisa digantiin.
yang gue takut, tapi karena AI itu biaya jauh lebih mahal, apa bakal ada perusahaan yang bilang ya udahlah, mungkin moralnya dia salah 1-2, tapi karena lebih murah daripada gue nge-hire berapa banyak jumlah orang, akhirnya gue ganti dengan AI aja, dan hasilnya Gue ya nggak menutup kemungkinan itu. Cuman kalau tetap di logika gue gimana pun juga ya kayak itu. Ya gue nggak tahu ya, karena kalau gue melihat kan dengan kondisi sekarang kan, kalau kondisi sekarang kayak ya untuk hiring kayaknya masih belum deh. Cuman ya lihat nanti lah. Nah itu sih sama, makanya gue juga setuju sama lo, kayak nggak bisa diganti. Tapi kayak contohnya hiring gitu loh, kayak kemarin di Amerika tuh kayak dibahas tuh kayak udah hampir kayak 50% dari apa, kayak dia bilang tuh ada kayak 2/3 dari total CV yang di rekrutmen di pasar kerja itu udah difilter sama AI gitu loh. Jadi kayak apa, walaupun AI-nya masih banyak yang dibilang cacat, itu ternyata udah banyak dipakai karena lebih murah daripada perusahaan nge-hire agensi rekrutmen atau yang lain-lain gitu loh. Karena lebih cost efektif gitu kan ya. Mereka tiba-tiba udah muncul itu, dan banyak tuh yang kayak argumen dibilang sekarang tuh nggak bisa dibuktiin, tapi banyak yang curiga tuh, kayak misalnya contoh kalau Amerika tuh kan isu ras tuh ya, kayak lu tuh nggak boleh, sana kan ada undang-undang tuh kayak lu nggak boleh misalnya kalau nge-hiring orang tuh kayak kriterianya tuh, kalau misalnya kriteria lu harus lulusan S1 itu boleh, tapi nggak boleh kriteria katakan lu harus kulit putih atau lu harus kulit hitam atau lu harus orang Asia gitu loh. Nah itu tuh nggak boleh dia ada rekrutmen berdasarkan ras kayak gitu. Nah tapi banyak yang bilang tuh kayak jangan-jangan AI ini tuh gara-gara belajarnya dari pattern sebelumnya. Kalau misalnya katakan ya mayoritas orang sana kan kulit putih gitu ya, dibilang oh ya udah workforce gue tuh cuma 80% orang kulit putih bule gitu ya, berarti itu menjadi salah satu indikator utama, jadi salah satu algoritma ininya buat lu prioritasin ini CV-nya masuk atau enggak gitu loh. Nah itu banyak yang khawatir tuh udah dipakai kayak gitu gara-gara ya satu yang pakai AI-nya nggak tahu karena bukan perusahaan AI, mereka cuma beli terus main di suruh belajar machine learning sendiri. Ya terus kemudian kedua ya mereka nggak sadar ini ada biasnya, udah main kerja aja karena cost efektif banget gitu loh. Ya jadi ya gue setuju sama lo sih, gue tetap kayak gini, tetap prefer masih orang gitu loh yang pakai. Tapi ya gimana ya? Gue yakin sih bakal ada perusahaan yang nyoba itu. Gitu. Malah kayak ya udahlah gue fokusnya buat daripada gue nambah duit hiring yang pengen pakai ini. Cuman ya paling nggak bakal menjadi mayoritas. Nah itu yang gue takut ya sih, itu sih, karena banyak yang udah bilang aslinya udah mayoritas sih. Ya apa, sejak gue melihat apa cost cutting itu tuh udah bener-bener tenaga yang kuat banget sih di pihak swasta gitu. Ya tapi anyways kelihatannya waktunya sudah mendekati habis juga nih buat lo sama gue ya. Bukan maksud gue untuk podcast bukan dalam maksudnya manusia kita waktu habis sudah mau diganti AI ya. Jadi thank you kembali yang sudah mendengari dari awal ini ke depannya ya. Kita harap ini ke depannya podcastnya tidak dibawahi sama lo sama ChatGPT, tapi mungkin menarik ya Jan, coba kita bikin podcast satu sekali, minta podcast bikin rundown ChatGPT terus cuma lo sama gue ngebaca doang. Atau enggak nanti dibalik, kita yang bikin skripnya yang bacain ininya. Pakai voice kan ada kan text to voice aja. Iya, pakai Vocaloid Hatsune Miku deh kalau gitu. Nggak, itu ngeditnya susah. Gue udah pernah nyoba. Kita pakai text to speech aja udah. Yang suaranya robot kayak Stephen Hawking gitu ya. Iya. Nanti nggak tahu lo yang mana, gue yang mana, karena kan nadanya sama. Ya makanya satu suara gue pakai Stephen Hawking, suara lo pakai Hatsune Miku gitu. Jadi Hatsune Miku ketemu Stephen Hawking gitu. Kapan lagi yang ngobrol ya? Kayak apa? Battle of the Minds gitu. Ya tapi itu sekian dulu mungkin dari lo sama gue. Kalau lo suka konten sama ini mungkin bisa ngedrop like atau subscribe di bawah, dan kalau mungkin lo nggak suka ya
ada tombolnya di sebelah juga, atau mungkin bisa taruh komen di bawah untuk bagaimana kita bisa improve. Ya, mungkin sekian dulu dari gua dan Ojan untuk minggu ini, dan nanti sampai ketemu lagi next time. Bye.